Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan dunia dan meraih kebahagiaan akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keistimewaan Islam adalah bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dimulai dari perintah membaca. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas ilmu pengetahuan. Membaca bukan sekedar aktivitas akademik, melainkan perintah agama yang mengandung nilai ibadah. Allah menghendaki agar umat Islam menjadi umat yang berpikir, mengkaji, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan kehidupan. Membaca dalam pandangan Islam tidak terbatas pada membaca tulisan yang tertuang dalam lembaran buku. Membaca juga berarti memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Para ulama menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan membaca dua jenis ayat Allah, yaitu ayat-ayat qauliyah yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang tampak pada alam semesta. Dari keduanya lahir ilmu, hikmah, dan kemajuan peradaban. Karena itulah Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Keutamaan ilmu juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu bukan sekedar aktivitas intelektual, melainkan bagian dari ibadah yang mengantarkan seorang hamba kepada kemuliaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya,
Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Sidang Jumat yang berbahagia. Namun, jika kita melihat realitas saat ini, kesadaran membaca masih menjadi tantangan besar. Di era digital saat ini, arus informasi mengalir tanpa batas melalui berbagai media sosial dan platform digital. Ironisnya, banjir informasi tidak selalu berbanding lurus dengan bertambahnya ilmu. Banyak orang gemar membaca judul, tetapi enggan mendalami isi. Cepat menyebarkan berita, tetapi lambat melakukan tabayun. Karena itu, budaya membaca yang kritis dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam agar tidak mudah terjebak dalam hoax, provokasi, dan disinformasi. Bahkan ada seorang ulama yang menggambarkan kondisi umat saat ini dengan ungkapan la yakra wa idza qara'a la yafham wa idza fahima la ya'mal wa idza amila la yuflis. Tidak membaca, apabila membaca tidak paham, apabila paham tidak mengamalkan, apabila mengamalkan tidak ikhlas. Jadi tujuan dari membaca adalah mendapatkan pemahaman. Dari pemahaman yang benar itu diamalkan, dan diamalkan baru memberikan manfaat bagi orang lain atau diri sendiri, tentu dengan nilai keikhlasan. Jamaah yang berbahagia, membaca memiliki banyak manfaat. Pertama, membaca memperluas pengetahuan. Dengan membaca, seseorang dapat memahami dunia yang lebih luas daripada pengalaman hidupnya sendiri. Melalui buku dan berbagai sumber, seseorang dapat belajar dari pengalaman para ulama, ilmuwan, pemimpin, dan orang-orang saleh yang hidup sebelum dirinya. Kedua, membaca membentuk cara berpikir yang kritis dan bijaksana. Seseorang yang gemar membaca tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia terbiasa menimbang, mengkaji, dan mencari fakta sebelum mengambil kesimpulan. Ketiga, membaca meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana mungkin seseorang dapat memahami agamanya dengan baik jika ia tidak pernah membaca Al-Quran, tafsir, hadis, maupun literatur keislaman lainnya? Semakin luas ilmu seseorang, semakin kuat pula keimanannya kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sejarah Islam membuktikan bahwa generasi terbaik umat ini adalah generasi yang mencintai ilmu. Para ulama terdahulu rela menempuh perjalanan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mendapatkan satu hadis atau satu pelajaran yang bermanfaat. Mereka membaca, menulis, menghafal, dan mengajarkan ilmu hingga lahirlah peradaban Islam yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Sebaliknya, kemunduran satu umat seringkali diawali dengan menurunnya minat terhadap ilmu. Ketika budaya membaca melemah, pemahaman menjadi dangkal, pemikiran menjadi sempit, dan masyarakat mudah terpecah oleh kebodohan serta informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan kembali budaya membaca dalam kehidupan kita. Mulailah dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Sediakan waktu untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Dorong anak-anak kita untuk mencintai ilmu dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Jangan sampai
umat yang kitab sucinya diawali dengan perintah Iqra, justru menjadi umat yang meninggalkan tradisi membaca. Jangan sampai kita menjadi konsumen informasi tanpa ilmu, banyak berbicara tetapi sedikit memahami, banyak menerima berita tetapi miskin pengetahuan. Marilah kita menjadi generasi Iqra, generasi yang menjadikan membaca sebagai budaya hidup, ilmu sebagai cahaya, dan amal sebagai buah dari pengetahuan. Sebab kemuliaan umat tidak akan dibangun dengan kebodohan, tetapi dengan ilmu yang melahirkan iman, akhlak, dan kemajuan peradaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.